Bismillahirrahmanirrahim. Surat Yasin Makkiyah. Surat Yasin Makkiyah. Au illa qaulahu, maksudnya Makkiyah bangsa periode zaman Rasulullah tesiteng Mekah. Au illa qaulahu kecuali dari Allah Ta'ala wa idza qira lahum anfiqu ala ayat niku. Au madaniyatun, terus sebagian ulama darani surat Yasin bangsa napa? Madaniyah, isnatan iku loro wa samanun lan 80 apane ayatan ayat. Surat Yasin kabeh berjumlah berapa? 82 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Ya semua ulama makna Yasin itu makna nama lain dari Rasulullah Muhammad SAW. Meskipun secara ikhtiyat, secara hati-hati, mufassir biasanya bilang Allah a'lamu bimuradi bi. Allah a'lamu dat sing pirsa bimuradi kelan kersane Allah bi iklan Yasin. Tapi kita tahu secara ahwalul ulama, ya saya ulang lagi, kita tahu secara tradisinya ulama tetap mengatakan Yasin maknanya ya Muhammad. Buktinya terusannya apa? Innaka laminal mursalin. Innaka ke siapa coba? Ke Nabi kan, Nabi Muhammad. Berarti Yasin wahai Muhammad kamu adalah mursalin. Apalagi ada istimewa yang sudah konsensus seluruh dunia. Misalnya sholatullah salamullah ala toha rasulillah sholatullah salamullah ala Yasin habibullah. Jadi makanya saya berkali-kali bilang, saya pernah ngisi pengajaran tafsir di Madura juga bilang gitu. Ada disiplin ilmu tafsir dan itu kadang ketatnya ikhtiyat. Ikhtiyat itu hati-hati sehingga tetap bilang Allah alamu bimuradi kita. Tapi meskipun demikian, ada konsensus masif dari para ulama yang menggunakan Yasin Toha itu untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena secara siakul kalam pasti demikian. Misalnya di juz 16 ya, surat Toha itu ya 16 ya. Toha, ya Muhammad ma anzalna alikal Qur'ana litasqa. Coba kalau Toha ada artinya Muhammad lalu siapa? Ada kata ma anzalna alaika apa? Coba sekarang Toha ganti ya Muhammad kan pas ya Muhammadu ma anzalna alaika al-Qur'ana litasqa. Jelas ya? Secara siakul kalam Toha menunjuk siapa? Muhammad karena tulisannya coba ya. Toha diganti kata Muhammad. Ya tentu diganti secara mana? Ya Muhammadu ma anzalna alaikal Qur'ana litasqa. Yasin juga ganti aja. Ya Muhammad demi Quran yang hakim innaka ya Muhammad laminal mursalin. Sehingga meskipun mufassir secara disiplin ikhtiyatnya kehati-hatiannya bilang innaka laminal apa awa a'lamu bimuradihi bidzalik, tapi secara ahwal ulama tetap Toha dan Yasin adalah ismun min asma'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Berarti apa? Berarti apa? Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah salatullah salamullah ala Yasin habibillah. Jelas ya. Jadi antara istimalnya ulama itu beda dengan keikhtiyatan mufassir, dan tentu kita milih yang istimalnya ulama karena itu lebih gampang supaya kata alaika khitab itu kena apa? Kena mukhatabnya siapa? Terus ketiga kata Ibnu Jarir atau Bari, enggak mungkin Allah mengkhitabkan sesuatu dengan sesuatu yang enggak bisa dipahami. Karena orang Arab dan zaman itu paham Yasin adalah Rasulullah, Toha adalah Rasulullah, sehingga ada khitab itu. Buktinya orang kafir zaman itu enggak pernah menyoal gini. Muhammad katanya Quran itu indah, mudah difahami. Ternyata ini adalah lafaz-lafaz yang kita tidak paham. Nyatanya orang kafir tidak gugat seperti itu. Itu menunjukkan bahwa penggunaan Toha dan Yasin adalah ma'ruf dan difahami. Paham? Jelas ya? Ya, soal nanti ikhtiyat saja kita ikhtiyat, paham ya? Tapi tetap difahami, apa? Tetap difahami. Buktinya jelas kan Toha ma anzalna alaika. Berarti diganti saja apa? Ya Muhammad ma anzalna alaika al-Qur'ana litasqa. Bukan jelas ya. Wal Qur'ani demi Qur'an al-Hakimi kang bijak. Ail muhkami tegese kang kuat utawa kang kukuh. Kukuh maknane indah di aji binasmi kelawan keajaibane susunan wa badil ma'ani lan keindahane mak. Innaka saat temne sira ya Muhammad wa Muhammad lam nal mursalin setengah sangke wong sing diutus. Sungguh termasuk wong sing diutus Allah. Orang sekedar diutus ala siratin kowe yang ngatasi jalur atau jalan mustaqimin kang jejak. Uti alaikum ta'alikun ta'aluk ma'abaran para qobla kang sedurunge iki dawuh. Ayatorikil anbiya tegese kowe iku sesuai dalane para-para nabi qobla ka sedurunge sira. Maknane torikil anbiya atau tauhid tegese tauhid wal hudalan petunjuk. Wa taqitu tinau kiti fil qasami lan qasam wa khairi lan liyane qasam murad dene kono lak liqaul kufari marang nabi wong kafir lagu maring nabi wong kafir komentar ning nabi napa lasta mursalah Muhammad iku ora rasul. Terus Allah jawab innaka laminal mursalin. Tanzilal azizi kang kowe iku dadi rasul mergo untuk turunan untuk
turunan Quran sing aziz, sing tanzilal aziz. Kang Quran iku dadi sesuatu sing diturunno Allah sing aziz. Fi mulkihi dalam kerajaane wa ar-rahimi kang welas bi khalqi lan makhluk Allah. Utai lafat tanzil khabar mubtada khabar mubtada. Ya karena Imam Suyuti baca tanzilu sehingga dia nerkepnya mubtada. Tapi kira kita kan baca apa? Tanzila. Makanya saya berkali-kali ngaji itu sama guru. Imam Suyuti dia itu bacanya tanzilu, makanya dia nerkep jadi khabar. Sementara kira kita tanzila, maka kita nerkep jadi maf'ul mutlaq. Paham ya? Makanya kamu gak usah bingung iki kok. Jadi khabar padahal macamnya tanzila. Utara bingung mergo ora paham pilihane loro. Ya. Jadi yang jelas Imam Suyuti itu kadung milih rofa, makanya dia nerkep khabar. Paham ya tanzilu, makanya dia nerkep apa? Khabar. Kalau kita baca kan tanzila, maka itu maf'ul mutlaq atau nyimpan kata amdahu. Ayat Quran itu kese Quran. Bi khabar mubtada'in muqaddarin. Apa sing kang aran tanzilul aziz ya Quran tentu Quran. Quran tujuannya ditungdira supaya ngekei peringatan sira bil Quran kauman ing kaum muta'alliqun bitanzil. Ma'undzira kang ora dikei peringatan sapa abang bapak-bapak wong akeh elam ning baru. Iki ora dikei peringatan sapa akeh fi zamanil fatra ing dalem. Ya jadi Quran itu gunanya ya membuat logika yang benar supaya orang itu menghindari kesalahan. Jadi menakut-nakuti itu kalau nggak harus tentang neraka, takut dari kesalahan, takut dari kebodohan. Kan kita juga takut kan punya pemimpin yang salah, takut punya kasus, takut kepleset. Ketakutan udah harus dari neraka. Makanya saya berkali-kali bilang, saya sering dulu dinasihati Mbah Mun, enak kena alim lu, ojo sering mau tafsir, mari goblok dari Mbah Mun. Maksudnya mari goblok itu gini, mufassir itu manusia, kadang dia itu satu ayat umum, dia mendiktekan ke satu kasus, padahal kasusnya lebih umum. Makanya berkali-kali sama nani umpomong ini, contohnya ini, karena nanti itu mengikat. Misalnya gini ya, saya ulang lagi ya, dan gayamu kayak wong alim. Ini kan malam 23, saya itu nggak pernah ngitung sengaja, tapi lagi malam 23 kita insya Allah nginjak jus berapa? 23. Ini insya Allah baru kan sekali. Tapi rasa harap-harap lah itu kok biasa wae. Orang kelas ya, ben sing tolak itu kok ben wali-wali wae. Kene untuk cipratane wis cukup. Leung terawih arang-arang aja. Iya kalau kita mintanya dianggap minta, kalau dianggap lama. Coba andekan kapasitas Anda itu RT, minta jadi presiden itu ngelama apa dua? Tidak jawab saja. Lama. Jatah kamu untuk adab, kok jalur Lailatul Qadar ini lama banget. Mestinya jalurmu orang untuk adab itu bagus. Paham ya? Banyak ulama diajak istisqa gak mau. Banyak itu ulama. Ayo istisqa kita karena sudah lama gak hujan. Kata ulama tadi, jatah kita ini kena hujan batu dari langit. Gak hujan batu sudah bagus. Kok sampai ulama itu macam-macam. Ya lah rai-rai ini di pantai setok Lailatul Qadar untuk adab aja. Ayo. Orang tuh adab itu bagus. Ya, jadi dongane ya Allah. Ampun jenengan siksa la tu akhidna. La tu akhidna maknanya njuk Lailatul Qadar kok ora disiksa. Ya makam kita itu masih Rabbana la tu akhidna. Iku supaya gak disiksa innasina waktu kalau kita salah. Kowe kan gak kalau. Wah sudah salah. Jadi donga innasina waktu sange apikane pangeran wae ditambahin kalau kita salah. Kalau kita kan sudah ada kalau lagi sudah jelas salah berkali-kali lagi. Gue wong diisir, ora Lailatul Qadar gak diisir. Tapi ya oleh wong pangeran apian, pangeran kan, tapi misal pangeran ora aku, luwe apian timbang aku. Jadi soalnya disakno permintaan, tapi gak dikabulno. Mau disakno, tapi ora usah. Disakno iku iman jalin jeneng goblok dia menang, macam-macam. Makanya doa paling fair itu ya Rabbana dzolamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna. Makom kita itu di sepuro pangeran. Sing bener donga wong tarawih itu ning Tuban ning Jogja bener Rob. Apa innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Ora ana guru-guru kita donga ya Allah anilna lailatul qadar ya Allah. Ka ora sarapku kita ora ono ngajarno ngene ya Allah innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Jenengan kedat sing kathah nyepurane lan seneng nyepuro pun jenengan sepuro. Iku bagus. Lailatul Qadar ini sudah sering terus dulu angin. Angker dia angan daerah gunung itu banter terusan. Gue wong tahu diri, maksud lo dia tetap minta Lailatul Qadar tapi tahu diri. Misalnya suwe bersodako, puasa bersolat 1000 rakaat terus utang mesti sahur.
Sampai sepuluh, togo-togo sing mbok dolimi jalui sepuro. Pas kowe tenan mergo ngrasa ora dolim, nduk Lailatul Qadar. Tapi kira ngrasa ora dolim wis ujug sombong. Wong sombong kira berhak meraih. Lah terus piye Gus? Ya biasa wae. Makom kita ora kena adab itu sudah luar biasa. Ora penuh adab piye. Wis ngene iki luar biasa, napa? Luar biasa. Gue nangan tuh pulau. Mesti ini keadaan seperti ini terus. Soalnya dengannya wah Robbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Jadi itu sudah luar biasa. Nah, ini kan teruskan Dawe Mbah Mun. Misalnya Allah bilang gini, fattaku, maka takutlah kamu. Biasanya fasir ditambahi minan nar, maka takutlah kamu masuk. Sebetulnya yang perlu dihindari dari kita takut itu, takut salah, takut bodoh, takut terdolimi, takut mendolimi orang lain, takut hidup tidak ada gunanya. Tapi mufasir tentu milih yang populer. Takutlah kamu dari api neraka. Coba misalnya gini, kita nanti masuk surga. Kemudian zaman di dunia kita ada pernah berkampanye ya atau berkontribusi untuk agama Allah. Cara saya itu izin. Kata Imam Malik, saya masuk surga. Kemudian orang mencintai saya dan masuk surga itu sama. Rasulullah juga gitu. Saya sebagai pemimpin umat, saya malu masuk surga dan satu dari umat saya masih masuk neraka. Jadi ulama dulu tuh ketakutannya bukan sekedar masuk neraka, takut malu, takut bodoh, takut keliru, takut. Saya misalnya nanti masuk surga itu malu dengan saya tidak pernah ngajar tafsir Jalalain. Malu saya. Karena katanya Allah, hak kenapa di swarga? Terus di luar swarga. Tapi kalau pernah baca tafsir Jalalain kan anak keren ya. Keren artinya saya pernah mengkampanyekan Quran, pernah mengkhidmati Quran, pernah ngitmai kitab engkau ya Allah, saya pernah ngitmai umatnya Rasulullah, yaitu sampai kabeh, pernah bulan, pernah sowan. Ya saya tiap bulan sowan jenengan, gak sopan tapi. Mulane kira sambal sowan rono malah gak luan. Kadang santri yo pido, wis diulang cek sowan. Orang itu kiai kalau sudah di rumah itu milik keluarga biar fair. Bermulang cek assalamualaikum terus kiai ini kagak keluargane ku kapan. Gue mikir bocah ora kabeh. Di sana itu saya ulang lagi. Nah, kata yang ditafsir itu sering tidak mengikat. Makanya kata Bangun baca tafsir itu dikurangi. Maksudnya dikurangi itu bukan apa-apa. Maksudnya tadi kalimat yang ditafsir itu tidak mengikat. Yang mengikat itu yang kalimat di Quran. Nah, kalimat Quran itu umum, kenapa? Misalnya gini, Allah kalau gini. Ikdilu, kamu harus berbuat adil. Lalu adil itu misalnya mufasir menafsir ya, adil itu menyamakan di antara dua orang konflik. Misalnya di MK 01 dan 02 dianggap sama, itu namanya adil. Itu kan dawai mufasir. Atau misalnya gini, Allah bilang gini ke saya, hak kena jadi kiai sing adil. Terus adil ditafsiri orang, adil itu menyamakan sesama murid, haknya sama. Nah, tapi bisa saja adil itu di luar itu semua. Misalnya gini, ternyata adil menurut Allah gini. Adil maknanya seimbang, apa? Adil itu maknanya apa? Seimbang. Lalu keseimbangan seorang hamba adalah dia ingat Allah lebih banyak. Karena ini bandul yang benar-benar nyata. Allah itu nikmatnya nyata. Sehingga ketika saya sebagai orang alim ingat saya alim itu karena Allah, dikasih ilmu Allah, dikasih cerdas Allah, dikasih semuanya dari Allah. Sehingga saya itu tidak merasa kumuluhur pada kalian karena semua ini dari Allah. Kemudian Allah sendiri yang memerintahkan, kamu harus mengajar. Maka saya ada Arab-Arab salam sampeyan, penghormatan sampeyan, apresiasi sampeyan karena saya hubungannya hanya dengan Allah Subhanahu. Itu namanya adil, meletakkan sesuatu proporsional. Itu juga adil. Makanya seseorang itu nggak bisa dikatakan abid selagi belum tahu kalau ibadahnya minallah. Jadi misalnya ke ibadah tok. Ternyata kamu yakin itu ibadah kamu, amal kamu itu belum abid. Abid hakikat adalah alhamdulillah alladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an. Ketika kita sujud yakin ya Allah alhamdulillah jenengan menakdir saya sujud. Saya sholat alhamdulillah engkau menakdir saya sholat. Sehingga minallah dulu pikiran itu semua kebesaran kebenaran ini minallah dulu. Baru setelah minallah kita yakin billah. Setelah billah juga yakin ilallah. Misalnya gini lah, setelah saya ngajar tafsir Jalalain, kepentingan saya satu, hamba-hambanya Allah menjadi tambah mencintai Allah. Tidak mencintai saya, enggak penting sama mencintai saya. Makanya Imam Syafi'i tiap mengajar bilang begini, wadidtu annal khalqa ta'allamu hadal ilma, wala yahmadunani. Saya senang kalau kalian belajar fikih sama saya, tapi kamu tidak usah muji saya. Jadikan fikih ini alat taqarrub kamu kepada
Itu namanya minallah wa ilallah. Itu adil. Tapi adil yang dijelaskan ulama beda-beda tadi. Ada mengatakan adil adalah proporsional antara murid, antara keluarga dan murid. Meskipun kamu senang mulang, jangan merantarkan keluarga, itu udah adil. Itu kan versi, no? Maksudnya bangun, kamu jangan terjebak versi-versi dalam tafsir. Paham ya? Karena Allah hanya ngendikan i'dilu wa aqrabu. Paham ya? Tapi kan penjelasan adilnya orang versi. Paham ya? Ada yang tulis adil adalah meskipun mimpin masyarakat ya ingat keluarga. Karena si tukang wayo nafsirin adil adalah karena laki tidak cukup istri satu maka ya kan jadi repot. Tapi kalau kadung istrinya 3 atau 4, adil adalah harinya sama meskipun janda dan perawan. Jadi sing lanang gak adil adalah proporsional. Sing wis suwi dikumpuli dikurangi. Yang baru ditambah. Ya mungkin kabeh enggak kalau nuruti. Mungkin enggak? Ya, tapi itu kan versi, no? Maka kata Mbak Mun itu memang sebaik. Saya itu merasakan, saya sebagai mufassir merasakan memang saya akan sering baca Jalalain beda dengan tafsir Munir, nanti beda dengan tafsir Qurtubi. Saya beri contoh misalnya. Dan kamu pasti salah jawab ini. Kalau kamu benar berarti ya alim tenan. Wa idza darabtum fil ardi fa laysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Orang kalau pergi itu boleh enggak ngosor salat? Enggak, jawab saja. Boleh kan? Ngosor salat itu apa? Misalnya sholat asar 4 jadi berapa? 2. Kalau isya jadi 2. Kalau subuh? Enggak, sudah maju lah. Maghrib? Enggak, kan yang bisa dibakar hanya berapa? Yang rubaiyah, yang apa? Berarti kamu yakin? Antak suruh minas sholat artinya 4 jadi 2, yakin? Enggak, jawab saja. Yakin. Nah itu termasuk orang pinter. Gitu. Berarti kamu lagi saktrip. Ya. Sebetulnya kata Imam Qurtubi enggak. Ayat itu kan hanya bilang gini, kalau kamu bepergian maka kamu boleh menyendak sholat. Qasru itu memotong. Dari aturan yang dulu 4 menjadi 2. Sebetulnya ada hanya itu tok. Aturan tidak boleh membawa najis menjadi boleh. Aturan harus tumakninah menjadi tidak harus tumakninah. Misalnya kamu sholat dalam keadaan perang, wajib tumakninah apa boleh sambil lari-lari? Boleh sambil lari-lari. Boleh gak ketika perang kamu sholat sambil menghadap tidak ke kiblat? Boleh. Makanya antak suruh minas sholat maknanya apa? Jika kamu pergi, maka dalam konteks itu kan perang ya. Ayat itu memang konteksnya perang. In khiftum ayyaftinakumul ladzina kafar. Jika kamu dalam keadaan perang, maka boleh memangkas apa yang pernah wajib dalam aturan sholat. Paham ya? 4 menjadi 2. Keharusan menghadap kiblat menjadi tidak wajib. Membawa najis sholat sah enggak? Enggak kan? Tapi kalau dalam perang kemudian pedang kamu ada najis, boleh dibawa enggak? Boleh. Jadi maknanya tak suruh a'ammu min ayakuna qasrus sholat wa a'ammu min ayakuna wajibati sholat yang sekarang enggak wajib. Semua itu namanya juga meringkas kewajiban. Berarti nak mana nih? Jika kamu dalam keadaan perang maka boleh memangkas sesuatu yang dulu wajib menjadi tidak wajib, yang dulu haram menjadi boleh. Tapi mufassir mencontohkan qasrus sholat hanya 4 menjadi 2. Dong. Oh ya, kakek alim mulut tenan wis dokter tafsir. Enggak tak. Ini sudah di. Tapi orang lain ngaku. Jadi itu contoh kecil. Jadi mufassir karena kebetulan dia tahunya hanya qasrus sholat itu 4 jadi 2, dia itu. Padahal di tafsir lain diterangkan qasru itu artinya menyingkat atau mencendak atau memangkas. Dulu wajibnya sholat itu nggak boleh bawa sesuatu yang najis. Tapi kalau sholat dalam keadaan perang dan pedang kamu ada darahnya boleh nggak dibawa? Boleh. Bahkan Allah menyuruh dibawa. Dan boleh nggak madhep kiblat. Fa in khiftum farijalan aw rukbanan lagi fa idza amintum fadhkurullaha kama 'allamakum. Ketika keadaan aman baru sholat sesuai standar. Nah berarti kan ada qasrus sholat, ada pemangkasan aturan sholat. Kayak misalnya begini. Dalam keadaan normal, boleh nggak kamu motong pohon pisangnya tetangga tanpa izin? Nggak boleh kan? Tapi misalnya ada banjir bandang, kemudian kamu bisa selamat kalau motong itu. Wajib izin apa malah haram izin? Haram izin, harus kamu langsung potong. Karena kalau tanpa begitu kamu dan yang punya wajib meridhoi. Kalau nggak meridhoi disalahkan syarak malah. Paham ya? Jadi ini penyolongan yang wajib. Tapi tak sebab potong kayak ngelangisin, terus gedangnya berpangan itu berlebihan. Karena Allah memaklumi hanya untuk
ngelangi. Jebule wis menisan lah itu. Itu di luar izin syariat apa? Di luar izin syariat. Itu melampaui batas ya. Syaratnya boleh itu ghairu baghi wala atfaman itu darurat syaratnya ghairu baghi wala tidak boleh melebihi batas. Ora ape ngetok gedange jupuk sik sing mateng dipangan ketok. Ora oleh. Paham jelas ya? Makanya kalau ngaji tafsir ya saya kan berkali-kali ada makna di tafsir Imam Suyuti saya tambahin umpamanya ini. Maksudnya umpama itu supaya contoh itu tidak mengikat. Jadi yang disebut beliau itu satu dari sekian potensi ribuan contoh. Ya kayak tadi misalnya antak suruh minas sholat. Itu umumnya ulama membayangkan qasrul sholat yang 4 jadi 2. Padahal enggak, maknanya meringkas aturan dari wajib menjadi tidak wajib. Bahkan sebagian aturan itu dikatakan haram, tidak haram. Itu tadi misalnya bawa najis atau teman kamu mau dibaca orang kafir terus kamu bilang, hei hati-hati, itu tidak batal kalau dalam sholat siddatin khauf. Paham ya? Jelas? Terus maju deh, malam dulu tidur, lelatul betul. Semua wis gumen be wong bingung ora ngene wong. Ma unzira abahum elam ing daru tegese ora den kei wedi sapa ngake fi zaman fatrah ing zaman fatrah. Ya sama seperti ini. Orang tidak mendapat ingdar itu di zaman fatrah, zaman nggak ada rasul. Tentu tidak hanya itu toh. Ada rasul tapi orang itu jauh dari komunitas ulama. Itu juga termasuk orang yang tidak mengalami ingdar. Jadi tidak mengalami ingdar bisa di zaman fatrah atau sudah ada rasul tapi dia jauh dari ulama atau jauh dari komunitas Islam. Itu juga komunitas yang tidak mengalami ingdar. Fahum mengkote wong akail kaum iku khafidun lali kabian di mana sing iman parustilan bener. Ya contoh paling gampang itu nak dawe ya mesti bener itu loh. Kalau kamu ngaji tafsir Jalalain ya yuhan nasu butu rabbakum. An-nasu biasanya tafsirikan kufaru Mekah, napa? Padahal situ nas semua manusia apa kafir Mekah? Semua manusia. Cuma konteks dulu karena Nabi orang Mekah dan zaman itu yang diberi peringatan orang Mekah, Imam Suyuti bilang kufaru Mekah. Nah seperti itu kufaru Mekah mengikat apa enggak? Enggak kan? Enggak, karena yang dituruni Quran ya kafatal linas. Tapi ya nasu di Jalalain sering ditulis apa? Kufar Mekah. Seperti itu tidak mengikat. Itu contoh saja, Pak. Contoh saja dalam konteks zaman itu. Paham ya? Jadi banyak, makanya tafsirnya enggak ngikat. Ya tapi yang ngomong gitu harus orang alim. Kalau kamu yang ngomong malah kacau. Kemudian ngomong sombong, maksudnya kan manusia, saya juga manusia. Ngapain saya harus ikut? Ya sarap itu. Ora, sombong saraf no, sombong saraf. Lakot hakot teman-teman fahum, lakot hakot teman-teman nyata apa alkohol apa tidak, wajib berarti sih. Wajib mana nyata ala aksarin, atas saya pakai wangkai biladan. Lakot hakot teman-teman jadi nyata apa alkohol apa tidak anane adab. Wajib berarti sih wajib apa adab ala aksarin biladan. Fahum mengkote wong akeh layu ini nara iman sopong akeh. Il aksaru dikisi udah agak wong ora iman. Zaman itu masih. Ya, maksudnya zaman itu, tapi jengben kemudian ngerti. Tapi yang mungkin batu Isa itu semua orang iman, tapi ya banyak yang setelah iman itu tidak bermanfaat lagi karena wes nabo matahari terbit dari nabo barat. Hinala yang faunafsan imanuha lam takun amanat mingkok. Inna saat temen ingsun jalan agak ingsun fi anabi. Ing dalam gulu-gulu yang mengaget agak aglalan ing belenggu. Biayu doma kameran bian tu doma kameran sento di kumpul no ilaha maring anak kok palai di tangan di anak gela karena saat menewin liku ya cuma usah ngumpul no gel aliada ing tangan kalau no maring geger maring no gulu itu jenis unik wong Arab nak darani kene ku unik nak darani kene ku nasar ya cari wong Arab ya kene ku unik kene ki nasar lah gulu nu itu tangan tidak kok tengok napa gulu apa ini jenis cidok jenis gue guri Faya mengkoti tangan ilai di kumas muatun sing kupono ilah koni maring dagu. Ini gitu jenis dagu jam utakonin. Faya mustama ulahyan kumpulnya 2 dagu atau 2 wang. Nanti cuman fahum mengkoti mengakai mukmahuna iku jadi bunder sapa ngake. Manane rafiuna ngangkat wong akeh usaha misirae wong akeh. Lastatiuna ora iso mampu sapa ngake khoda ing ngendekno rukus. Meneh dhewe maksudé wae utawa iki mutamsilun bayangan, mutamsil gambar. Mulane kula gumun be ulama riyen. Tak contohno ya, nek ulama dhisik utek, wong dhisik nek darani bun rokok digludung. Wong kafir sampeyan digludungno ning neraka. Iku ya pancen ngalim tenan wong dhisik. Mergo gambarane ngene, ora usah praktekno sampeyan, praktekno saiki wae. Nek praktekno sampeyan kowe ora sampeyan mlebu neraka.
Jadi ngeten, wong nak lugu kene, wong Arab nak darane iki ason-ason. Terus ngeten niki kan niki jenenge apa? Dengkul. Dengkul itu kena dagu, terus tangan kena jito. Jadi ngeten. Jadi wong wis dalam keadaan bunder. Paham ya? Lah mulane malaikat kena nyaduk terus duduk-duduk. Paham ya? Jadi mergo iku napa? Dengkul nempel dagu, paham ya? Tangan nempel jito, terus ditaleni. Paham ya? Terus ya kadang gludung dong, malah ukuran adanya bener rokok itu. Oke, bayang lo saiki sebenarnya rasa gak sama lebu maksudnya, paham? Mana pemayu serai iso, bos posisi mun, paham ya? Sebenarnya rasa dulu, maksudnya praktek lo saiki. Orang dulu. Lah dawe Imam Suyuti wal muradu tekang den kersane iku anagum sak temne wong akeh la anu nek ora tunduk sapa ngakeh lek imane maring iman. Wala faduna nek ora tunduk sapa ngakeh ora ndilukno ruusau ing sira wong akeh lalu krana iman. Iki tapi dawe Imam Suyuti. Tentu tidak semua ulama sependapat. Jadi cara Imam Suyuti semua yang dikatakan Quran ini mutamsil. Artinya mereka tidak tunduk, maknanya tidak menerima iman. Ya, tapi itu cara Imam Suyuti. Ulama lain yang mengatakan tidak. Memang orang kafir ketika masuk neraka dalam keadaan seperti itu dan digelundung. Ya tidak apa-apa, sama-sama benar. Ya sama-sama benar karena ya Quran itu milik bareng, milik bersama. Jadi kan banyak kalimat kayak tadi mengkosor sholat, meringkas sholat. 4 jadi 2 yang meringkas, paham ya? Dari aturan ketat menjadi agak longgar juga meringkas. Jadi semuanya namanya memotong apa? Memotong dari 4 menjadi 2 yang memotong, paham ya? Dari aturan wajib menjadi tidak wajib juga memotong. Itu kan sama-sama benar. Lihat nanti konteksnya. Wajah nalan gawe sapa ingsun mimpi aidim saking ngarepe wong akeh sadan ing tutup. Amin khalfim saking burine wong akeh sadan ing tutup. Fathisin sadan wa tumiha lan tumisin sudan fil mauti ing panggonan loro. Faksena mongko ngekei gelap ingsun ing wong akeh wa mongko te wong akeh lha sirun lan ningali sapa wong akeh. Tamsilun iki contohnya itu disat diturukil iman maring ketutupe dalan iman alih ing atase kufar. Nah cara Musyuti kabeh iki mau tamsil. Dadi ngene. Dari depan kami kasih tutup, dari belakang kami kasih tutup, kemudian mereka saya kasih kegelapan, maka mereka tidak tahu. Mananya apa? Dari arah depan yang mereka nggak ngerti pentingnya iman, dari arah belakang yang mereka tidak ngerti pentingnya iman, maka mereka buta, artinya tidak iman. Itu sorry Imam Suyuti. Tamsilun ini hanya perumpamaan lisat diturukil iman, yaitu tertutupnya jalan-jalan iman. Tapi ulama lain mengatakan ya enggak, memang pernah ada peristiwa di mana orang kafir ngepung Rasulullah dan mereka dari depan matanya dihalangi, dari belakang dihalangi, sehingga ketika Rasulullah keluar mereka tidak melihat. Itu ya nyata. Ya jadi makanya ngaji, itu kan keren. Oh ini ada sekian tafsir, terus gue ngomong kan kayak orang alim keren. Nah tak kata siapa? Ono rekamannya. Tapi orang ngaji dewe, tak kata siapa? Ada rekamannya. Lah anak aku tak ada kata siapa Gus tak didono kitab. Lah anak gue didono rekaman. Iku sampai zaman akhir kan wis maju. Soale sing rido kan. Enak kok Kang jadi orang alim enak. Nanti itu jadi orang alim ya rugi tadi nanti kan. Syabul Qadir masuk surga. Entah ini gelombang kedua dan para penggemarnya. Jadi akhirnya sing alim tenan ibu swarga, sing kedua dan para penggemarnya. Iku ora alim kan. Cukup kenapa kan nggak rugi kan? Gus Wah masuk surga kedua dan para penggemar. Terus jebule padha ae. Bisa normal. Kenapa? Normal. Kan masyhur itu hadis itu. Rasulullah itu ada sahabat menangis, nggak bisa tidur nangis. Berhari-hari nggak bisa tidur nangis. Hanya karena ingin punya satu pertanyaan. Lama-lama ketemu Nabi, ya Rasulullah sudah berhari-hari nggak bisa tidur, ingin menanyakan ini tapi tidak berani. Coba kamu tanya saja. Ya Rasulullah, saya ini kalau mati, engkau kan suatu saat dipanggil Allah, ada ketemu engkau. Makanya mumpung sekarang saya tak melihat wajah engkau sekuat-kuatnya, sepuas-puasnya. Karena Nabi ya. Kenapa? Ya kalau engkau di surga, saya di neraka kan nggak ketemu lagi. Atau kalaupun engkau di surga kan kelasnya beda, kan tidak ketemu lagi. Jadi kemungkinan dua-duanya itu tidak ketemu. Karena Nabi saja, ya hanya Nabi karuan di surga, saya di neraka tidak ketemu. Atau engkau di surga, saya di surga pun beda. Ya nggak ketemu. Kata Nabi, tidak begitu aturan mainnya. Almarhum ma'aman. Nah, orang itu sesuai yang jadi orang bersama orang yang dicintai. Jadi, ya saya harus ikhlas kalau kamu saya gitu.
Asalnya di bodoh kali ini ada semua kayak angker tahu itu ngekek peringatan sih aku memang agak tapi film jadian angker tak. Baik dari saniyati alifan angker tak mata sili ala nasir hamzah. Baik itu kali alifan wafan alif bina usaha landaran dan hamzah sing kita sil wa ufralan ya wa tarkilan tiga itu kali. Amlam tunggu wong rais bakat kafir mbok elingno cek rambo elingno tetep layu minun ora gelem iman. Lah sing iman iku sapa inama tungdiru mestine ngelingno sira. Maksudnya yang fa'u tegese manfaate wa ing daruka peringatan sira. Peringatanmu manfaat man ing wong itabak manut sapa man adzikra ing Quran tegese Quran. Wa khasyalan uti sapa man ar-rahman yang awase rahman duwi padahal ora roh pengiran. Ya khofa tegese uti sapa wong ing Allah toh walam nyaro ora ningali sapa wong ing Allah. Nek duwi apa takut Allah dalam keadaan toh dia tidak melihat Allah langsung. Mereka tak tafsiri biologi barang gaib di Indonesia terjemahannya hantu. Melihat alam gaib itu mana apa dalam bahasa Indonesia? Hantu. Mulanya biologi rata terjemah. Oh, ya namanya ini bahasanya kalau di Sabwa Ar-Rahman yang wasir Rahman biologi padahal dia ini rarok langsung. Ya orang saat diterjemah ya. Terjemah itu. Barang gaib malah repot. Fabasiru mongkongnya kayak cerita gembira siro man bima firotin kelan pengemuranan wa ajrin dan ganjaran karimin yang terhormat. Orang yang seperti itu yang ikuti Quran dan takut Allah itu layak mendapat maghfirah wa ajrin karim wa ta'ala juru karim wal jannatu swarga. Inna satu ning sunah wa nahnu ya ingsun kuno fi uripna ingsun al mauta ing sing mati dikasih rono. Mana tubulan nulis ingsun fil lauhil mahfuz ma ing apa wae kodamu kang nglakoni sapa ngake fi hayati. Di lauh mahfuz apa yang pernah kamu lakukan ditulis min khairin kaabian wasari dan keelean liujazau supaya diwales sapa ngake alih ing atase iki. Wa atharuhum lan yo tak tulis bekas-bekas kelakuanem. Matek saya perkara ustuna kang digawe sunah apa bima badam sause wong akeh. Jadi perilaku kamu ditulis setelah kamu mati masih ditulis yaitu bekas-bekas sunnah kamu yang pernah kamu lakukan. Jadi misalnya kayak kok penemu judi, selama ada orang judi ya kamu dapat, paham ya? Paham ya? Lorok gak? Makanya ulama ngendikan dulu tubalil amwat, tubaliman mata wa matat ma'awidinu. Bejo wong mati kemudian juta-jutanya malok mati pisan. Mana ini dia mati dalam keadaan tidak pernah melahirkan sunnah keburukan, paham ya? Tapi bejo wong sing mati kemudian dia meninggalkan sunnah kebaikan yang diikuti terus. Kok sampean ini itu bener? Gak paham jalannya, mau jalannya orang turun lagi. Gak paham lah ya gowo. Lo kok gowo jalan itu bisa bapak paham lah ya gowo. Itu sudah bagus. Apa? Bagus. Berarti pokoknya anut anak ya anut. Nanti sebenarnya anak tuh jalan tak kok Pak. Kok tuh jalan di bapak aku neng kemari dia no jalan. Lah tapi di bapak paham yo ora ya paham. Wes stop. Jelas itu anak tuh rumah kodamu makanya sisa-sisa amal kita, bekas-bekas amal kita semuanya adalah ditulis bahwa Subhanahu wa ta'ala. Mana beliau kepengen jenengan nate syukuran, pisan-pisan nate syukuran. Pertama nak kita bisa sholat. Ini kan banyak orang syukuran perkara ulang tahun. Kenapa pertama nak kita bisa sholat kita ada pernah syukuran. Padahal sholat itu yang menjadi identitas anak kita, kehambaannya ila yaumil. Boy orang itu sehingga nanti anak kita itu senang sekali. Itu saya itu kalau agak marah, itu anak saya yang paling kecil baru umur 6 tahun. Itu tahu-tahu bilang, Pak saya sudah sholat. Karena dia tahu. Saya itu paling terhibur kalau ada berita sudah sholat. Jadi itu penting supaya orang itu tahu orientasinya bapak itu sholat. Jadi jangan sampai terus anak kita kalau ulang tahun syukuran, tapi pas sholat kita dingin-dingin saja. Lama-lama anak kita berperasaan sholat itu tidak penting. Buktinya apresiasi bapak biasa. Itu contoh kecil. Jika nanti tertanam, anak kamu tertanam, nanti cucu kamu tertanam. Jadi itu namanya asar. Jadi harus seperti itu. Jadi ya itu namanya asal. Makanya Nabi Ibrahim nggak berani minta uang sama Allah, minta rezeki nggak berani. Tapi kalau dia menyebut sholat dulu baru berani. Rabbana liyuqimus sholat faj'al afidatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum, kata Ibrahim, supaya mereka kuat sholat. Ya nggak apa-apa kamu kasih makan supaya kuat sholat. Karena kalau Nabi Ibrahim hanya berdoa, ya Allah kasih mereka makan. Nah jika zina gue demenan gue judi. Nabi Ibrahim melok dosa. Makanya dimulai Rabbana liyuqimus sholat supaya mereka kuat sholat. Ya nggak apa-apa mereka kasih makan. Jadi supaya ini sholat jadi pokok. Kenapa kita makan supaya kuat sholat. Andai kan Ibrahim hanya berdoa supaya kasih makan mereka. Kemudian kekuatan itu dipakai maksiat. Ibrahim kan ikut dosa. Itu sirinya kenapa doanya Rabbana
liyuqimus shalah ya. Jadi kata liyuqimus shalah didahulukan apa? Supaya mereka kuat sholat. Maka kasihlah makan, kasihlah rezeki. Jadi supaya sholat jadi pusat orientasi. Itu harus dilatih. Ya tentu kamu latihnya sidik-sidik. Wong anak esopo kan gitu, tapi ini kan maksudnya orangnya biasa. Maksudnya aku mau cerita. Gue gelo ya monggo, terus mutung ra ngaji ya monggo. Gue ra ngaji, gue murid gue gampang. Gue murid guru gue aku gak ngerti. Ya maksudnya sing gelem ngalah teko kan. Oh, liane larang nyewane. Wa asarum lan bekas-bekas yang. Makanya ketika Ahmad bin Hanbal itu ahli hadis karena selagi riwayatnya dia dipakai orang tahu Rasulullah itu karena ahli hadis. Benar yang paling hebat tentu qala Rasulullah. Tapi apa artinya qala Rasulullah kalau nggak diriwayatkan ulama dari ulama sampai kita? Tapi apa artinya sampai kita? Nak kalau nasi ngalahi mocong ini, burukno mocong ini, paham ya? Ayo kita kitab Ustaz Ahmad, nggak ragu budi larang. Kalau nasi mocong ragu di sini, paling kenangan kok budi larang. Tapi baru kayak nasi mocong kemudian bisa ini juga ada. Misalkan kalau niru nakus mati ngorek jalan, orang niru. Tapi aja niru sesate. Orang jadi raka-ruka-rukan. Jadi Imam Suyuti itu tafsirku udah bingung. Aja dirusak apa. Wa atharuhum mastun nabi ba'dan. Wah kalau suara gitu lah. Kalau anak-anak sampai mulai bisa sholat. Tunjukkan kalau Anda senang lewat syukuran atau lewat. Beda harus besar-besaran. Tunjukkan kalau kamu mengapresiasi secara senang. Karena itu identitas kita. Apa identitas kita? Wa kula sa'enan yang saben-saben perkara. Nasobahu bifi'lin fasih atau nasbuhu tena sampai lafad kulasein bifi'lin kan fi'il fasih nasbuhu tena sampai lafad kulasein bifi'lin kan fi'il fasih kan nafsiri bil fi'il atau dawu ahsayna ahsayna kulasein ahsay. Nah berarti namanya wa kulasein lan ngitung ing saben-saben perkara wa kulasein lan ingsun ngitung ing saben-saben perkara maknane ahsayna tegese ngitung ingsun bisa Bebat nahu tegese ngitung ingsun ingsa fi imam yang dalam catatan atau yang dalam kitab induk imam mana ada kitab induk mufid dan kancil las kitab penting si kitab ini jelas wa dal kitabul bayin iku Allahul mahfuz.